Pemirsa, hari ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan atau paket kebijakan ekonomi jilid kelima. Paket kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini tengah melambat. Kali ini pemerintah memberikan perhatian besar di sektor perpajakan dan permodalan agar iklim investasi dan dunia usaha dapat segera kembali bergairah. Namun sekali lagi kita masih patut mempertanyakan apakah kebijakan yang dikeluarkan hari ini benar-benar mampu memenuhi kebutuhan real yang mendesak bagi perekonomian kita, atau seberapa mungkin kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan jika dilihat dari kondisi real dan nyata masyarakat kita saat ini. Dan untuk mendiskusikan masalah tersebut telah hadir di studio pengamat ekonomi Purbaya Yudi Sadewa dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Pak Roy Mande. Terima kasih Pak Roy, Mas Purbaya sudah hadir bersama kami di Berantan Talk. Kita akan mengulas. Sudah siapkan catatan? Oke, kita akan mengulas paket kebijakan jilid 5 dan pemirsa Anda juga bisa turut berinteraksi dalam dialog ini melalui sambungan telepon di 021529000311 atau 021529000308 serta SMS di nomor 0811 833 551 dan Anda dapat mention di Twitter @berita1tv atau Facebook @berita1tv. Dan kita mulai perbincangan untuk petang hari ini paket kebijakan jilid 5 begitu. Saya mungkin udah bisa melakukan ini ya, menjilid kertas-kertas paket kebijakan dari jilid 1 sampai jilid 5 yang saya catat. Tapi saya ke Mas Purbaya dulu. Bagaimana Anda melihat untuk poin-poin dalam paket kelima ini? Ada banyak kemajuan dibanding paket-paket sebelumnya, ya. Yaitu pendek, ringkas, jelas, to the point. Itu saja kemajuannya. Itu kemajuannya. Tapi kalau kita lihat dampaknya ke perekonomian, sepertinya tidak akan terlihat dalam waktu 6 bulan ke depan. Oke. Tidak terlihat dalam waktu 6 bulan ke depan. Baik, kita agak bedah sedikit mungkin ya, Mas Purbaya, untuk poin-poinnya seperti misalnya pemotongan tarif PPh dalam revaluasi aset. Untuk revaluasi aset sendiri sebenarnya jujur ini juga bahasa yang masih jarang kemudian digunakan di dalam negeri kita sendiri. Akan seperti apa realisasinya, Mas? Kira-kira itu di bukunya, harga, kalau dia punya gedung, harganya dinaikin, kayak gitu kira-kira. Segampang itu. Cuman masalahnya selama ini nggak bisa dilaksanakan karena kalau itu dinaikin, karena mereka mesti bayar pajak. Soalnya itu dianggap pendapatan baru, sehingga orang nggak mau melakukan itu. Dengan adanya penghapusan pajak atau pemotongan pajak PPh ini, harusnya mereka, perusahaan-perusahaan itu bisa melakukan itu. Dampaknya apa? Untuk perusahaan-perusahaan BUMN yang utangnya udah besar dan nggak bisa ekspansi lagi karena udah dekat aset nilai utangnya, ini bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk menerbitkan surat utang baru. Misalnya kayak PLN yang sekarang udah mepet-mepet itu, mereka bisa menaikkan nilai asetnya sehingga mereka bisa mengeluarkan utang baru untuk merealisasikan program yang 35.000 megawatt itu ya. Jadi kapasitas utang perusahaan-perusahaan BUMN akan lebih besar dibanding sebelumnya kalau mau ngutang. Kalau mau ngutang, dan mungkin seperti itu karena mungkin mereka juga sudah mandek di perusahaan tersebut. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan revaluasi aset ini sendiri kan tentunya akan menambah jumlah harta ataupun juga jumlah aset mereka sendiri. Berapa besar kemudian itu bisa menambah artinya penerimaan pajak kita di dalam negeri sendiri, Mas Purbaya? Harusnya sih minimum karena dipotong pajaknya. Tapi dengan revaluasi aset dengan perubahan aset yang dampaknya adalah ketika perusahaan-perusahaan itu bisa ekspansi lebih cepat dan lebih banyak lagi, itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi tambahan dan dari situlah pajaknya nanti mungkin akan bertambah. Sekarang terlalu dini kalau ditanya berapa besar dampaknya ke pendapatan perpajakan. Yang jelas pertamanya ya nggak ada dampaknya atau kecil sekali. Karena dengan dia harus menyetor lebih ringan daripada yang sebelumnya ya untuk PPh-nya sendiri begitu. Iya. Yang jelas ini memberi ruang kepada perusahaan-perusahaan BUMN untuk bergerak lebih luas ke depan kalau mereka mau ekspansi. Tapi kalau untuk korporat sendiri artinya yang swasta, ini juga kan revaluasi aset artinya mereka harus melaporkan aset-aset mereka yang baru begitu yang mungkin belum sempat mereka laporkan sendiri. Apakah ini kemudian bisa membuat para perusahaan korporat ini mau melaporkan itu? Sama saja kalau mereka dalam keadaan di mana utangnya udah cukup besar sehingga mereka terbatas untuk ekspansi lagi. Ini akan membantu memberi ruang gerak ke mereka untuk bisa ekspansi lebih agresif lagi ke depan. Tapi tidak untuk perusahaan yang cukup sehat kondisinya begitu, Mas? Kearahannya sih nggak perlu, kalau mereka banyak duit mau ngapain dia revaluasi aset. Artinya ini juga sebenarnya tidak mampu untuk menstimulus sejumlah perusahaan untuk melakukan revaluasi aset dengan mungkin tujuan bahwa kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Menko sendiri ini sangat baik untuk peningkatan performa perusahaan begitu. Ini saya pikir lebih utamanya berdampak positif ke perusahaan-perusahaan yang aset utangnya cukup besar dan sedang agresif melakukan ekspansi dan memiliki banyak proyek yang potensial.
Seperti banyak perusahaan-perusahaan mungkin jalan tol yang mau bangun banyak di mana-mana atau PLN, itu akan berdampak positif amat signifikan. Tapi seperti saya bilang tadi, dampaknya nggak akan terlihat dalam waktu 6 bulan ke depan. Masih cukup panjang begitu? Masih cukup panjang. Baik. Ya. Ke Pak Roy, ini kan kita lihat paket kebijakan sudah jilid kelima ini Pak. Betul. Apa saja yang sudah dirasakan oleh pengusaha sendiri? Ya, terus terang kalau dari kami melihat bahwa semua paket deregulasi ini dari helikopter view-nya memang pemerintah tentu jauh lebih memperhatikan situasi keadaan yang saat ini terjadi. Tetapi kalau kami di retail ini kan identik dengan dagang ya. Yeah. Pokoknya retail itu sama dengan dagang bahasa mudahnya. Yeah. Jadi artinya apa? Ketika paket-paket ini dikucurkan, tetapi implementasinya belum signifikan. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini kan paket ini hampir per 2 minggu. Ya, dari 9 September rasa-rasanya hampir per 2 minggu. Apakah ini juga jadi suatu kayak logistik activity ya, pengiriman logistik harus setiap 2 minggu nih keluar paket. Bahkan isunya bukan isu, ada suatu pernyataan dari Pak Presiden sendiri bahwa ini bisa 100 paket atau 400 paket mungkin akan dikeluarkan dalam rangkaian menata ekonomi karena tekanan global dan lain sebagainya. Tetapi kami dagang ya prinsipnya simpel saja, bagaimana hal-hal yang sifatnya keberpihakan kepada konsumen, ya, meningkatkan daya beli konsumen. Kemudian juga implementasi dari beberapa hal yang kita sudah berikan ke pemerintah dan dalam hal ini sudah dideregulasikan, tetapi sampai hari ini kita juga masih menunggu implementasinya. Kalau kita lihat dari indikator misalnya, hal-hal apa saja sih yang sangat bersinggungan dengan retail atau perdagangan. Kita lihat dari survei yang baru kemarin dikeluarkan oleh beberapa surveyor ya, bahwa tiga hal, saya ambil 3 hal yang paling disukai dan yang 3 hal yang tidak paling disukai ya, tidak disukai. Yang disukai itu karena pemerintah sekarang banyak mengucurkan program pendidikan ya, yang kedua program kesehatan. Jadi program kesehatan, program pendidikan itu jadi satu fenomenal yang sangat disukai masyarakat. Ketiga adalah karena dekat kepada rakyat. Kita tahu walaupun sedikit penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan dari 46,1 jadi 37,2 di bulan September, tetapi dekat pada rakyat itu yang diharapkan. Nah, yang sangat tidak disukai oleh masyarakat dan ini sangat keberpihakan dengan dunia dagang adalah yang pertama adalah ketika energi tidak menentu. Ya, harga BBM katakanlah yang sekarang baru solar ya, dan itu tidak terlalu signifikan kalau kami lihat dengan angka Rp200, apalagi gas baru nanti ditunda bulan Januari baru akan kalau diberlakukan penurunannya, kalau tidak ya kita lihat lagi. Dan juga listrik yang hanya berlaku di golongan 3B untuk industri yang dari jam 23 sampai jam 8. Nah, ini tentu menjadi satu hal yang sangat membebani bagi industri maupun masyarakat. Nah, yang kedua yang masyarakat tidak sukai adalah dalam hal kenaikan bahan baku pangan. Nah, kenapa ini bisa jadi satu fenomenal? Karena kita masih punya belum memiliki signifikansi dalam substitusi impor. Bahan baku dan bahan penolong kita masih didominasi oleh bahan-bahan impor ya. Jadi itu sangat rentan terhadap fluktuasi. Nah, yang ketiga adalah yang sangat tidak disukai adalah masalah terjadinya implementasi. Jadi kalau kita lihat dari 3 hal yang disukai dan 3 hal yang tidak disukai. Nah, ini tentunya menjadi satu potret bahwa perdagangan juga sangat berharap hal-hal yang tidak disukai ini bisa dipecahkan. Kalau hal yang sudah disukai ya sudahlah, jalan terus, maksimalkan terus. Tapi kalau hal-hal yang tidak disukai ini sangat bertalian. Faktor harga energi ini sangat bertalian dengan perdagangan. Ketika harga tidak menentu, naik bahkan turunnya tidak sering, oke lah, memang harga mengikuti harga global, tetapi ini harus diatur subsidinya dan pengaturan lainnya. Nah, ini yang mempengaruhi ke dagang. Atau Anda mau bilang bahwa pemerintah selama ini mengeluarkan paket kebijakan lebih kepada pencitraan kepada masyarakat, tapi kemudian tidak solutif kepada kebutuhan? Saya tidak mengatakan 100% demikian, tetapi ini yang kita harapkan. Boleh saja paket-paket ini dalam bentuk yang masih, kalau baju ini masih dalam bentuk sketch, ya, dalam bentuk pola, belum jadi baju. Ketika jadi baju itu baru berarti terimplementasi. Nah, terimplementasinya ini yang belum. Kita tahan dulu Mas Purbaya, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, pemirsa, berikut kami akan tayangkan kembali cuplikan penjelasan singkat dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai 2 paket kebijakan ekonomi jilid ke-5. Paket kebijakan pertama adalah mengenai revaluasi aset perusahaan baik BUMN maupun swasta. Dan berikut penjelasan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Untuk revaluasi aset, ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu itu. Cuma kenapa kok tidak melakukannya? Ya, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak, ya. Dan dengan demikian, apabila mereka melakukan revaluasi aset, ya, bisa keseluruhan, bisa sebagian, bahkan bisa bagi perusahaan yang tadinya yang pembukuannya dalam US dollar, tadinya nggak boleh gitu. Di dalam aturan perpajakan kita, perusahaan yang ada perusahaan yang boleh pembukuannya dalam US dollar, itu adalah perusahaan yang memang sebagian besar penerimaannya, misalnya bisnisnya dalam US dollar, dan dia minta izin ke Ditjen Pajak. Tapi biasanya tidak boleh, bukan biasanya, dahulu dia tidak boleh melakukan revaluasi. Sekarang kenapa? Atau apa alasannya boleh? Karena sebetulnya penurunan nilai asetnya sudah banyak yang terpengaruh oleh inflasi, bukan hanya oleh kurs, tapi ada juga yang oleh kurs. Dan seterusnya. Nah, apabila mereka melakukan revaluasi, maka itu akan meningkatkan kapasitas mereka, ya, akan membuat mereka akan membuat kapasitas dan performa finansialnya jadi meningkat dalam jumlah yang signifikan, ya. Kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan ke Mas Purbaya. Kita kembali ke paket kebijakan sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi. Mengenai revaluasi aset sendiri ini kan kemudian kita melihat ada kemungkinan keinginan pemerintah untuk menggenjot dari segi penerimaan pajak sendiri. Kalau Anda katakan tadi dan saya simpulkan bahwa artinya dalam tahun ini pun rencana target penerimaan pajak kita akan sulit kemudian tercapai meskipun sudah ada informasi bahwa targetnya pun akan bergeser lebih rendah begitu. Kalau dari kebijakan revaluasi aset ini tidak bisa diharapkan pendapatan pajak yang meningkat dengan signifikan. Karena emang ekonomi kita sedang melambat dan yang penting adalah harusnya ciptakan cara untuk membuat ekonomi kita tumbuh lebih cepat dalam waktu singkat. Dalam waktu singkat. Nah, evaluasi aset ini bagus, mungkin membuat beberapa perusahaan lebih sehat dan kalau mau ekspansi lebih ruangnya lebih luas. Tapi kan itu nggak akan terjadi dalam waktu 6 bulan. Mungkin secara buku mereka bagus, tapi secara real di perekonomian masih menunggu waktu. Ya. Dan tidak pun akan dilakukan oleh perusahaan yang dalam kondisi sehat begitu ya, Mas Purbaya? Saya pikir begitu. Ya. Oke, Mas Purbaya, ada poin lain kemudian yang sempat disampaikan yaitu penghilangan pajak berganda begitu ya, yang nanti peraturannya mungkin akan dibentuk dalam peraturan Menteri Keuangan khususnya untuk sejumlah dana investasi perusahaan real estate ataupun juga infrastruktur. Itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Artinya realisasinya dan bagaimana dampaknya ke ekonomi kita? Yang saya nggak tahu persis yang ini, tapi yang saya dengar adalah banyak perusahaan real estate kita setelah bangun rumah jual surat berharganya di Singapura karena mereka tidak kena pajak ganda di sana dan mereka bisa melepas tanggung jawabnya dengan cepat dan itu diputarkan, jadi mereka bisa bangun lagi. Nah, ini akan berguna untuk memperdalam pasar saham atau pasar obligasi di dalam negeri, pasar apapun di dalam negeri, pasar modal dalam negeri. Jadi dengan menghilangkan pajak berganda ini orang menjadi mau menerbitkan rate itu di sini, surat-surat berharga real estate itu di sini, sehingga akan mengaktifkan kembali atau memperdalam pasar modal kita. Tapi bukan berarti demand di real sektornya akan naik. Akan naik begitu. Jadi ini ya bagus nanti kalau ekonominya bagus. Tapi sekarang tidak mengadres kelemahan demand dari masyarakat. Oke, baik, kita sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy bahwa mungkin paket kebijakan jilid 1 sampai jilid 5 ini ada suatu paket kebijakan yang berusaha untuk solutif, tapi untuk dalam implementasinya juga kan kita butuh proses dan ini jangka panjang. Mas Purbaya tadi katakan juga seperti itu dan belum dirasakan oleh pengusaha. Apa sih kemudian yang ada di